Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wildan Fatoni dengan NIM 860309604 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Prodi PGSD, mau membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, istilah pilar dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara terarah dan berkelanjutan. Pilar pendidikan menjadi pedoman dalam membangun proses pembelajaran, pengembangan karakter, dan pembentukan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah mengalami ketidakseimbangan, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan moral peserta didik. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian, berbudaya, kreatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pilar pendidikan harus mampu menopang sebuah proses pendidikan secara menyeluruh. Dalam perspektif pendidikan Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu pilar penting karena menekankan pendidikan yang humanis, memerdekakan, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip pendidikan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga figur teladan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, guru menunjukkan disiplin dengan datang tepat waktu, menggunakan bahasa yang santun, serta bijak dalam menggunakan media sosial sehingga peserta didik dapat meneladani perilaku tersebut. Yang kedua, ing madia mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru harus mampu menjadi motivator dan penggerak ketika berada di tengah peserta didik. Guru membangun suasana yang belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Contoh, dalam pembelajaran daring, guru membuat diskusi interaktif menggunakan video pembelajaran atau kuis digital agar siswa tetap semangat belajar. Yang ketiga, tuthuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang mandiri sesuai potensinya. Contoh, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan proyek kreatif digital, lalu memberikan bimbingan dan apresiasi atas hasil kerja mereka. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan mendorong peserta didik berkembang secara optimal. Poin yang ketiga, relevansi dan tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama, relevansi di era digital. Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam pendidikan modern, terutama di era digital saat ini. Yang pertama, dalam pembelajaran daring. Prinsip ing madia mangun karso relevan karena guru dituntut mampu menciptakan pembelajaran daring yang menarik dan interaktif. Guru harus menjadi fasilitator yang membangun motivasi belajar peserta didik meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Yang kedua, dalam literasi digital. Prinsip Ingarso Sung Tulodo penting dalam penggunaan teknologi secara bijak. Guru harus menjadi teladan dalam etika digital, seperti menggunakan internet secara positif, menghargai karya orang lain, dan menghindari penyebaran informasi hoax. Yang ketiga, dalam pembentukan karakter peserta didik. Era digital membawa pengaruh besar terhadap perilaku anak, termasuk menurunnya sopan santun, meningkatnya ketergantungan gadget, dan kurangnya interaksi sosial. Prinsip tuturi handayani membantu guru membimbing peserta didik agar tetap memiliki karakter yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat,
dalam peran guru modern. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi berperan sebagai pembimbing, motivator, dan fasilitator pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menempatkan guru sebagai pendamping perkembangan peserta didik. Poin B, tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Meskipun relevan, penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, kemajuan teknologi yang sangat cepat menyebabkan peserta didik lebih mudah terpengaruh budaya luar dan informasi negatif. Yang kedua, masih rendahnya literasi digital sebagian guru dan peserta didik. Yang ketiga, kurangnya pengawasan penggunaan media digital pada anak. Yang keempat, menurunnya interaksi sosial langsung akibat dominasi teknologi. Yang kelima, ketimpangan akses teknologi dan internet di beberapa daerah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa. Poin yang keempat, refleksi tentang pilar pendidikan dan menjawab persoalan pendidikan nasional. Pilar pendidikan yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, ketimpangan pendidikan, penyalahgunaan teknologi, dan menurunnya kualitas moral generasi muda. Prinsip keteladanan, motivasi, dan pendampingan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara sangat penting untuk membangun pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemanusiaan. Di tengah perkembangan teknologi digital, pendidikan harus tetap menanamkan nilai moral, tanggung jawab, gotong royong, dan etika sosial agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Dengan menerapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, guru dapat menjadi teladan, penggerak, sekaligus pembimbing dalam menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.